Oke, kita berjumpa pada PJJ yang kelima ya. Pada PJJ 5 ini, Ibu akan memberikan beberapa petunjuk pengerjaan. Nah, ada dua bagian. Bagian A adalah pilihan ganda, bagian B adalah uraian ya atau esai. Nah, untuk nomor 1 ini, kamu mengemukakan alasannya ya. Alasannya, kemudian nanti di akhir kamu menjawab. Misalnya, jawabannya adalah yang A. Alasannya sudah dihitung di atas, gitu ya. 4 benda yang mempunyai massa dan luas berbeda disajikan dalam tabel berikut ya. Benda 1 sampai benda 4 memiliki massa dan luas bidang tekan. Benda yang memberikan tekanan paling besar ketika diletakkan di atas tanah itu yang mana? Berikan alasannya ya. Nah, bagaimana kita menuliskan alasannya? Yaitu dengan melakukan perhitungan ya. Karena ini hitungan, maka kita hitung. Nah, soal nomor 1 ini berkaitan dengan konsep apa ya? Yang ditanyakan apa sih? Tekanan ya. Tekanan yang paling besar berarti menyangkut dengan materi tekanan pada gas padat. Masih ingat ya bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang sentuh. Nah, di sini gayanya yang mana? Kita boleh jabarkan gaya tekan yang diberikan oleh benda itu sebagai apa? Gaya berat benda itu sendiri ya. Maka kita ganti F dengan W ya. Baru dari gaya berat ini kita bisa jabarkan menjadi massa kalikan percepatan gravitasi ya. Kemudian kita bisa ya. Nah, sesudah mendapatkan persamaan ini, maka kita cari tekanan dari setiap benda ini. Nah, kita mulai dari tekanan benda 1 ya. Kita tulis sebagai P1. P1 berarti apa? Massa benda 1 dikalikan percepatan gravitasi dibagi dengan A ya. Nah, kita masukkan massanya yang mana? Berarti massanya yang ini ya. 2 kg dikali dengan G dibagi dengan luas bidangnya adalah 8 meter persegi dibagi 8 ya. 2 dikali G dibagi 8. Kita sederhanakan. 2 dengan 8 menjadi berapa? 1 dan 4. Berarti tekanan yang diberikan benda 1 terhadap tanah adalah 1/4 G. Nah, untuk tekanan benda 2 sampai dengan tekanan benda 4, silahkan kamu cari sendiri ya. Nah, dari situ nanti kamu akan dapatkan nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itulah yang menjadi jawaban di nomor 1 ya. Nah, ini adalah alasan yang bisa kamu kemukakan atau tuliskan pada lembar jawaban ya. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, kalau ada yang menanyakan G-nya ini gimana Bu? Biarkan saja, tidak menjadi masalah ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Sebuah kubus terbuat dari besi memiliki panjang sisi 8 cm. Diletakkan di atas meja yang luas permukaannya 4,5 meter persegi. Jika massa kubus 4 kg, tekanan yang ditimbulkan oleh kubus besi sebesar berapa? Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan, ini sebagai kubusnya ya, berada di atas meja. Maka berapa besar tekanan yang diberikan? Nah, di sini kubus memiliki ukuran 8 cm ya.
Luas permukaan di sini adalah luas permukaan meja, ya. Luas permukaan meja 4,5 meter persegi. Kemudian massa kubus 4 kg. Kemudian diberikan juga kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sama seperti nomor 1, karena yang ditanyakan itu adalah tekanan, maka tekanan itu berbanding lurus dengan berat benda dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Siapa yang menekan? Yang menekan adalah kubus. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai gaya beratnya, ya, di mana massa kalikan kecepatan gravitasi dibagi dengan A. Massanya berapa? Massanya adalah 4 kali percepatan gravitasinya adalah 10 dibagi dengan A. Kalau ada yang bertanya, A di sini yang mana? Siapa yang memberikan tekanan terhadap meja? Kubus. Berarti A-nya adalah A kubus, ya. Luas permukaan kubus itu bagaimana? Berarti sisi yang menyentuh meja itu adalah sisi yang paling bawah, ya. Sisi yang paling bawah dari kubus. Bentuknya apa? Bentuknya persegi, ya. Untuk mencari luas persegi berarti kita harus mengalihkan kedua sisinya atau sisi kali sisi, ya. Berarti A-nya adalah 8 cm kali 8 cm, ya. Jadi kita tulis 40 Newton. Nah, untuk jawabannya di sini dalam Newton per meter persegi, artinya apa? Bahwa kita harus mengubah dari satuan cm ke meter, ya. Menjadi 40 Newton dibagi 0,08 kita kuadratkan, ya. Nah, ini hasilnya berapa? Silahkan nanti ketemu jawabannya, ya. Jadi mengerti, ya. Berikutnya adalah nomor 3. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan sebuah balok yang mengapung di atas air. Balok ini mengapung karena apa? Kalau kita lihat gambar di sini bahwa balok dalam keadaan apa? Terapung. Nah, maka kamu harus ingat kembali konsep apa? Hukum Archimedes. Bahwa kalau benda terapung itu memiliki apa? Yang pertama, gaya apungnya itu lebih besar daripada berat balok. Kemudian, massa jenis dari balok lebih kecil daripada massa jenis air, ya. Nah, maka di sini kamu harus menuliskan apa? Syaratnya itu apa saja? Tadi sudah disebutkan di depan. Kemudian kamu sesuaikan dengan pernyataan di sini, ya. Kamu juga harus mengingat keadaan benda jika dicelupkan ke dalam air, ya. Ada 3 keadaan: ada terapung, ada melayang, ada tenggelam. Nah, kamu silakan cari kondisi di mana keadaan benda itu terapung, ya. Nah, silakan kamu bisa cari. Kemudian yang nomor 4, balon yang telah diisi gas tertentu dapat naik ke udara karena apa, ya. Nah, kamu harus ingat prinsip balon udara. Prinsip balon udara itu sama saja seperti apa? Prinsip benda yang mengapung, ya. Nah, silakan.
kamu cari syarat seperti pada nomor 3 ya. Nanti kamu akan bisa menjawab dari pertanyaan nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, pernyataan yang benar tentang daya kapilaritas batang pada proses pengangkutan air dan mineral yang terjadi dalam xilem adalah, nah di sini ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya yaitu daya kapilaritas yang terjadi di dalam xilem. Ya. Nah, bagaimana air itu bisa naik ya, dipengaruhi oleh daya kapilaritas. Nah, daya kapilaritas ini seperti apa sih? Kamu bisa membaca buku paket halaman 28 ya. Silahkan kamu temukan kalimat yang menyatakan adanya daya kapilaritas. Sesuaikan dengan opsi atau pilihan jawaban yang ada ya. Nah, itulah yang menjadi alasan menjawabnya ya. Kamu tuliskan saja. Kemudian berikutnya nomor 6, penerapan hukum Pascal dalam tubuh manusia terdapat pada proses apa ya. Nah, silahkan kamu lihat buku paket kembali pada halaman 31 ya. Temukan alasannya di situ. Nanti kemudian kamu tuliskan. Berikutnya nomor 7. Tiara merupakan salah satu peserta didik yang dikirim ke provinsi menjadi peserta marching band. Untuk menjaga stamina, Tiara selalu melakukan latihan fisik seminggu 3 kali. Latihan fisik yang dilakukan berupa lari keliling lapangan sebanyak 3 kali putaran. Pada saat berlari, Tiara melakukan pernafasan lebih cepat dibanding dengan biasanya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan frekuensi pernafasan pada ilustrasi yang sudah diberikan itu yang mana ya. Kemudian kamu tuliskan alasannya. Berikutnya untuk bagian B, uraian ya. Nomor 8. Benarkah peristiwa bersin berhubungan dengan kondisi kesehatan hidung? Nah, ini tentang pendapatmu. Kemukakan pendapatmu. Bisa kenapa? Bisa kamu cari dari apa? Kenapa sih kita bisa bersin ya? Disebabkan oleh apa? Nanti kamu bisa menghubungkan dengan kondisi kesehatan ya. Kemudian untuk nomor 9. Bu Gita mengalami gejala seperti berikut ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan PJJ yang keempat ya. Namun, kamu juga harus menghubungkan dengan apa? Proses pencernaan ya. Kalau pada PJJ yang keempat kemarin, bagaimana batu empedu itu bisa muncul ya. Kalau di sini, mengapa jika terganggu saluran empedunya itu bisa mengganggu juga proses pencernaan lemak. Coba hubungkan apa yang ada di dalam saluran empedu itu, kemudian fungsinya untuk apa, nanti kamu bisa menemukan jawabannya ya.